Halo teman-teman, perkenalkan saya Ermita Ledi dengan NPM 219-1031-0083. Di sini saya akan membahas materi tentang surat kabar dan majalah. Jadi baik, yang pertama, definisi surat kabar. Pada awalnya, surat kabar seringkali diidentikan dengan pers. Namun karena pengertian pers sudah luas, di mana media elektronik sekarang ini sudah dikategorikan dengan media juga. Untuk itu, pengertian pers dalam arti sempit, pers hanya meliputi media cetak saja. Salah satunya adalah surat kabar. Menurut Onong Ujana Effendi, surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik bersifat umum. Isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca dalam tahun Effendi 1993. Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya, yang dapat mempengaruhi kehidupan modern seperti sekarang ini. Selain itu, surat kabar mampu menyampaikan sesuatu setiap saat kepada pembacanya melalui surat kabar pendidikan, informasi, dan interpretasi mengenai beberapa hal, sehingga hampir sebagian besar dari masyarakat menggantungkan dirinya kepada pers untuk memperoleh informasi. Pada umumnya, kalau kita berbicara mengenai pers sebagai media massa tercetak, ialah dalam pengertian sempit, yakni surat kabar. Yang kedua, ciri-ciri surat kabar. Di sini ciri-ciri surat kabar ada 4. Yang pertama, publisitas. Publisitas adalah penyebaran kepada publik atau khalayak. Karena diperuntukkan khalayak, maka sifat surat kabar adalah umum. Isi surat kabar terdiri dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan kepentingan umum. Ditinjau dari segi lembarannya, jika surat kabar mempunyai halaman yang banyak, isinya juga dapat sendirinya pula akan memenuhi kepentingan khalayak yang lebih banyak. Yang kedua, periodisitas. Periodisitas adalah ciri surat kabar yang kedua. Keteraturan terbitnya surat kabar bisa 1 kali sehari, bisa 2 kali sehari, dapat pula 1 kali atau 2 kali seminggu. Periodisitas surat kabar berbeda dengan penerbitan buku yang tidak disebarkan secara periodik meskipun isinya menyangkut kepentingan umum. Yang ketiga, universalitas. Universalitas di sini yang dimaksudkan dengan universalitas ialah kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari seluruh dunia. Sebuah penerbitan berkala yang isinya mengkhususkan diri pada suatu profesi tidak dapat dikatakan sebagai surat kabar, sebab isinya hanya mengenai suatu aspek kehidupan saja. Yang keempat, aktualitas. Aktualitas menurut kata asalnya yang berarti kini dan keadaan sebenarnya. Kedua kata tersebut sangat erat kaitannya dengan berita, tetapi yang dimaksudkan dengan aktualitas sebagai ciri surat kabar adalah pertama, yakni kecepatan laporan tanpa menyampaikan pentingnya kebenaran berita pada tahun 1989. Keempat ciri surat kabar di atas sudah menampakkan kelebihan dari surat kabar tersendiri, namun Lukiati Komala Irdianaya dalam bukunya Komunikasi Massa sebagai pengantar penambahan suatu ciri bagi surat kabar, yaitu terdokumentasi dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel. Dapat dipastikan ada beberapa di antaranya yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap penting umum untuk diarsipkan atau dibuat clipping. Yang ketiga, sistematika penulisan surat kabar. Judul harus menarik, faktual, dibutuhkan oleh pembaca terdiri dari maksimal penulisan nama penulis, misalnya Jurus Jitu menulis surat kabar oleh Siti Marwana, guru SMP Negeri 4 Gerung. Gelar tetap dicantumkan, begitupun foto. Harus ada pendahuluan atau intro yang berisi ungkapan yang menarik dan mutakhir dari permasalahan yang diajukan. Permasalahan merupakan ketimbangan antara teori dan kenyataan. Intro boleh berupa kutipan dari kata orang lain yang perlu dibahas. Pendahuluan merupakan kata kunci apakah surat kabar kita layak muat atau tidak isi, atau bodi surat kabar merupakan penghubung intro, dan isi tulisan yang berupa identifikasi masalah, serta isi tulisan yang terdiri dari sub-sub tulisan. Beri bahasan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal umum menuju kesimpulan. Pada bagian ini ada teori yang diungkapkan tapi tidak detail atau kaku, bisa berupa saran, pendapat, atau solusi yang ditawarkan. Yang keempat, definisi majalah.
Pertumbuhan media massa di Indonesia saat ini telah semakin maju, di mana media cetak mulai tergusur oleh dunia digital. Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada masyarakat ramai. Secara garis besar, pengertian dan jenis masalah sangat berbeda dengan surat kabar, di mana majalah lebih spesifik, produknya untuk menjangkau target konsumen tertentu. Pembaca dari majalah tergolong sedikit dibandingkan dengan surat kabar, tapi majalah memiliki pasar yang lebih mengkelompok. Walaupun demikian, majalah adalah media komunikasi massa yang memiliki pengaruh terhadap pembacanya. Yang kelima, ciri-ciri majalah. Di sini ada dua. Yang pertama, luas jangkauan yang terbatas. Pada umumnya, pembaca majalah memiliki jumlah yang sedikit bila dibandingkan dengan jenis media cetak lainnya, namun pembacanya lebih cenderung mengelompok. Jangkauan pembaca majalah lebih segmented karena pesan atau informasi yang disampaikan ditujukan pada kelompok tertentu. Karena lebih segmented, maka majalah lebih terfokus di dalam menentukan target pasar atau didistribusikan hanya pada lingkungan tertentu. Yang kedua, kemampuan menyampaikan lebih lambat. Karakteristik majalah selanjutnya adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan lebih lambat karena jalur perdistribusian tergolong panjang. Hal ini menyebabkan sampainya majalah ke tangan pembaca menjadi lambat. Yang terakhir, sistematika penulisan majalah. Di sini ada 3. Yang pertama, memberitahu atau informatif. Artikel memberikan sejumlah informasi penting bagi pembaca tanpa ada unsur promosi atau mempengaruhi keyakinan pembaca akan suatu hal. Yang kedua, mempengaruhi atau meyakinkan. Persuasif argumentatif. Biasanya dalam hal ini, penulis memberikan pendapatnya dengan tujuan untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu atau memengaruhi asumsi yang dimiliki oleh pembaca berdasarkan argumen yang dimiliki oleh penulis. Yang ketiga, menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Penulis meyakinkan kata atau kalimat yang berfungsi sebagai media hiburan bagi pembacanya tanpa ada unsur persuasif karena bersifat hiburan. Biasanya pokok bahasan artikel ditulis lebih ringan. Demikian materi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.